Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian sadari warahmatullahi. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan sore kali ini kita bisa kembali meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita untuk menghadiri majelis ilmu yang semoga bisa kita jadikan menjadi satu wasilah, bisa dipermudah jalan kita sekalian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian sadari wassalamualaikum, kita patut bersyukur kepada Allah ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan anugerah nikmat yang sedemikian banyak ya. Ada nikmat sehat, nikmat sempat ya. Ini dua-duanya harus saling berkorelasi ya. Sehat ora sempat ya ora kacek, sempat ora sehat ya ora kacek ya. Dan yang paling utama, nikmat yang perlu kita sekalian syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam ya, termasuk nikmat besar bagi kita sekalian sebagai warga ataupun rakyat Indonesia adalah kita hidup di alam kemerdekaan. Wes 75 tahun ya, negeri kita merdeka dari penjajahan ya. Sejarah telah jelas bahwa yang namanya kemerdekaan bangsa kita ini merupakan warisannya para ulama dan santri. Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari sudah membentuk Al-Jaisul Islami, Hizbullah, pasukan Islam. Beliau sendiri panglima tertingginya. Arek-arek Surabaya bersama para santri 10 November perang melawan penjajah karena ada instruksi, ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Karenanya kita simpulkan bahwa negeri Indonesia ini warisan para kiai. Negeri Indonesia ini warisannya para ulama. Kita para santri, murid para kiai wajib belain KRI karena ini hasil perjuangan para ulama. Merdeka! 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 Ini merupakan warisannya para ulama dan santri ya. Ya. Hanya saja terkadang realita yang kita lihat pada saat ini, yang kita rasakan ya, seakan-akan peran para ulama dan santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI ini seakan-akan nggak kelihatan, koyo renek perane itu ya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dengan sengaja ataupun tidak ya, menurut pengamatan saya ya dengan sengaja.
penulisan sejarah Indonesia yang sengaja meminggirkan Islam, meminggirkan ulama dan santri sebagai pelaku sejarah. Ya, kalau kita sekalian mau kembali melihat ataupun membaca sejarah terkait bagaimana kiprahnya para ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mengawal perjuangan merebut kemerdekaan hingga sampai mempertahankan kemerdekaan. Ya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu yang menjadi lini terdepan, ya, menjadi barisan paling depan, ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga tidak sedikit pula dari di antara para ulama dan santri itu yang gugur sebagai seorang syuhada. Tidak terhitung jumlahnya para ulama yang gugur sebagai syuhada, yang diantaranya oleh pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebagian kecilnya adalah aslinya ya, seperti ada Pangeran Diponegoro, ya, ada Jenderal Besar Sudirman, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Teuku Umar, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada saudaranya yang satunya lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini 1/2. Ya, kalau kita runut sejarah kan ini satu guru saya bodoh. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU, ya, dakwahnya di pesisir utara. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dakwahnya di pesisir selatan. Maka kalau kita sekalian lihat, rata-rata kebanyakan teman-teman Nahdliyin itu rata-rata di Jawa pesisir utara. Kalau Muhammadiyah rata-rata di pesisir selatan. Itu memang sejarahnya seperti itu. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam yang mengorbankan semangat jihad dalam mengusir penjajah, ya, terutama dengan adanya revolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana ketika munculnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 itu erat kaitannya dengan kedatangan pasukan sekutu. Sinten pasukan sekutu ini? Sinten, Pak? Ora ngerti sejarah gitu kan? Inggris, Jepang. Ya. Pasukan sekutu itu adalah Inggris. Yang mana pasukan sekutu ketika itu ke Indonesia, yang mana tujuan awalnya itu kan tujuannya untuk melucuti senjatanya tentara Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua. Niat awalnya, ya. Kemudian nanti orang-orang Jepang kan dipulangkan ke negaranya, ya. Namun ternyata pasukan sekutu yang dalam hal ini adalah pasukan Afnai. Jadi kalian ora pelajaran PSBB, selain yang saiki. Ya, sengaja memang kaitannya dengan sejarah perjuangan ini sengaja kelihatannya memang dihilangkan supaya generasi belakang itu rata dong kalau bagaimana beratnya perjuangan. Yang ketika itu pasukan Afnai Allied Forces Netherlands East Indies secara diam-diam itu ternyata membawa pasukan Nika niku Londo, yang mana Belanda ini sudah dulu sejak awal sudah menjajah sampai 3,5 abad. Maka akhirnya kan timbullah rasa curiga dan ketidakpercayaan kepada pasukan sekutu ketika itu, karena memang Nika ataupun pasukan Belanda ini masih mempunyai keinginan yang kuat untuk kembali menguasai Indonesia ternyata. Nah, kemudian resolusi jihad yang diserukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini isinya itu perintah
untuk berjuang mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya itu adalah jihad fisabilillah, yang hukumnya fardu ain bagi siapa? Setiap orang Islam di Indonesia wajib jihad ketika itu. Nah, ketika dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu kan, maka kemudian para ulama bersama para santri itu ikut angkat senjata dalam organisasi kemiliteran, baik masuk dalam Laskar Hizbullah maupun Sabilillah. Yang kemudian dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah ini kemudian bergabung bersama BKR. Aku ora mudeng iki. BKR kuwi apa baru lahir kok. BKR, ada TKR, ada TRI, kemudian TNI. Semua bergabung menjadi satu selama perang kemerdekaan melawan tentara sekutu Inggris dan Nika, atau di sini adalah Belanda. Di kiprahnya para ulama dan santri dan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini begitu panjang. Belanda sendiri 3,5 abad. 3,5 abad itu berarti 350 tahun. 1 abad kan 100 tahun. Nah, 3,5 abad berarti 350 tahun. Ini londo tok. Burung Portugis. Belum Jepang. Belum yang lain. Ya. Nah, nama-nama mereka, para ulama dan tokoh-tokoh Islam itu telah tercatat dengan tinta emas sebagai seorang syuhada. Nah, pada saat ini, di bulan ini, ya, tepatnya di bulan Agustus 2020 ini, usia kemerdekaan bangsa kita ini sudah 75 tahun. Ini warisan para ulama yang mesti kita jaga dengan baik. Sebab para pejuang-pejuang Islam ketika itu sudah membasahi negeri ini dengan tetesan darah, dengan tetesan keringat dan air mata, bahkan ya sapa wae digunakake untuk berjuang. Bondo iya, nyawa ya jadi dipertaruhkan. Maka penting bagi kita sekalian itu untuk kadingkala nek buka YouTube ya gunakno kanggo nonton film perjuangan kemerdekaan. Ora monggo nonton sing rangenah-rangenah. Ya. Nah, nikmat kemerdekaan ini perlu kita sekalian syukuri. Sebab jika kita sekalian sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa ini mau bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini dengan benar, maka Allah akan memberikan satu keberkahan dan akan menambah nikmat bagi kita. Janji Allah di dalam Quran surat Ibrahim, tepatnya di ayat yang ke-7, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Di situ dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji kepada kita. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu itu memahamkan. Sesungguhnya jika kamu itu bersyukur, nek nira kuwi gelem syukur, mesti kami Allah bakal nambah nikmate kanggo sira. Lan menawa sira kuwi mengingkari nikmatku Allah, ya, kalau jika kamu itu mengingkari nikmatku Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi pilihannya mengloro. Syukur apa kufur? Nek syukur ditambah nikmate, nek kufur disiksa dening Allah dengan diberikan berbagai macam ujian, bencana dan sebagainya.
Lah, terus bagaimana cara kita sekalian sebagai anak bangsa ini mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Piye caranya? Apa ya mesti sekedar ngenek ke lomba mangan kerupuk? Apa ya mesti sekedar ngenek ke lomba sing penting lucu, sing penting gayeng? Ya. Kan tentunya tidak. Ya. Lah, cara kita sekalian mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yang pertama adalah dengan menyadari bahwa kemerdekaan ini merupakan nikmat dan rahmat dari Allah. Iya kan, ini nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Bagaimana tidak? Ini satu nikmat yang besar, nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa kita sehingga bangsa kita bisa merdeka, ini bisa menjadi suatu nikmat yang besar. Ya, karena dalam kondisi ketika itu masih terjajah, masyarakat kaum muslimin itu akan sulit untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Arnang masjid rawani. Ya. Arep pengajian rawani, pengajiannya delik-delik. Zaman semono kan begitu ya. Bahkan mungkin mereka merasa tidak aman dalam menjalani kehidupan, apalagi kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Pemerintah kok mau menerapkan syariat Islam, enggak mungkin ketika dalam kondisi masih dijajah. Nah, para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang didapatkan ketika itu merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan sampai dicantumkan pengakuan ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa mboten Pak Nadi? Gawe masa rapal. Kandake lho. Di sana disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kan gitu ya. Ini para pendiri bangsa, para pejuang itu yakin betul bahwa mereka memang yang berjuang. Mereka berjuang mati-matian, apapun dikorbankan. Tapi mereka yakin bahwa kemerdekaan ini adalah kekuasaan Allah. Ya. Jemaah kajian sarani warahmatullah. Yang kedua, cara kita sekalian mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lah, apa itu takwa? Ali bin Abi Thalib di dalam Misak Al-Amal Al-Islami, beliau menyampaikan bahwa takwa itu takut kepada Allah, kemudian beramal sesuai dengan Al-Quran, qanaah terhadap yang sedikit, dan bersiap-siap menghadapi hari akhir. Kuwi takwa. Jadi takwa niku ajrih marang Allah, banjur ing rikalane nindakake tumindak amal niku sesuai dengan pedoman Al-Qur'an. Tansah qanaah nampa apa eneke oke sithik disyukuri. Lan uga siap-siap ngadepi dina akhir. Niki ngendikane Ali bin Abi Thalib. Lah nek piyambake Imam Hasan Al-Basri rahimahullah piyambake ngendikake, pilih wong kang takwa kuwi yaiku wong kang jaga saka apa-apa sing Allah karamake marang dheweke lan nindakake kewajiban-kewajiban sing dibebanke marang dheweke. Ya, terus wonten ing kitab Jami Al-Ulum
wal hikam niku dipun sebatake Imam Hasan Al-Basri ngendikake bilih wong kang takwa kuwi wong kang jaga saka apa-apa wae sing diharamake dening Allah lan nindakake kewajiban sing diperintahke dening Allah. Nah, ing rikalane masyarakat atau rakyat Indonesia ini mayoritas itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan satu keberkahan kepada negeri kita. Janji Allah di dalam Quran surat Al-A'raf itu ayat 96. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, menawa sekiranya penduduk negeri ini podo iman lan takwa, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit. Berkah dari langit itu apa? Hutan. Menehi keberkahan kanthi wontenipun toya jawah sing mangke saged nyebabake bumi menika subur, bisa tumbuh tanaman. Allah badhe melimpahkan marang dheweke niku berkah saking langit lan bumi kanthi wontenipun jawah udan banjur tegale padha subur desa nandur. Nah, ini dampak dari hujan itu luar biasa terhadap bumi. Saya betul-betul bisa merasakan, melihat sendiri gitu ya. Tanu maklon niku lak waune tak kei suket teki, Pak. Tak tanduri suket teki. Geleke galengan-galengan tandur ning etan omah zaman semono. Sing tujuane nek pas memeni pakaian, jemuri pakaian, nek kena angin kabur jigloke mung ning suket ora reget. Wayahe ketiga ya. Suket-suket kalau wau kula sirami nganggo selang. Paribasane ketok ya ora ketang 2 dina pisan, sedina pisan. Kula kancari pakai selang, sahur nganggo pupuk urea. Oh ya ora urip-urip. Ketiga. Nah, ketika wonten jawah enten udan labuh. Udan ra ngantek songi kuwi. Bar subuhan kula mantuk king masjid nyawang tene tan omah kok sukete tekis do singit gitu. Ki mung kena udan ra hanya beberapa jam itu. Ini rahmat yang berikan satu keberkahan bagi penduduk bumi. Akhirnya desa nandur, tandurannya podo subur ya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nek wong kuwi banjur kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, ora gelem iman karo takwa, justru sebaliknya Allah akan memberikan satu siksa. Nek piyayi niku penduduk negeri itu mau iman dan takwa, insya Allah akan berikan satu keberkahan kepada pribadinya dan juga lingkungannya otomatis. Nah, tumraping pribadi ingkang takwa marang Allah niku janjine Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing sapa wonge iman marang Allah mesti dheweke Allah maksudnya piyambake Allah bakal ngenekake kanggo dheweke jalan keluar.
Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Duwe masalah kuwi gampang diselesaikan. Ya. Lan menehi rezeki saka arah sing ora disangka-sangka. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar nalar. Ada satu cerita ini. Ada ikhwan jualan roti. Ya. Piyambake nate cerita kalih kula. Rute piyambake jualan roti itu Boyolali, Ngilen, Ngalor, Sunggingan, Telatar, Ngetan, Keragilan, Mantop, Metras. Lah ing rikalane pun mulai start mau jualan, udah berangkat Sunggingan, Ngalor, tekan Telatar, Ngidul, Keragilan. Warungnya mayoritas tutup, ora jiko roti. Padahal sesuk ki arep prei coba. Sesuk arep prei ra dodol. Wi gudune roti kuwi dina iki gudune entek. Nah, kemudian dumugi Keragilan piyambake kalih leren istirahat. Nah, piyambake mirsani kok enek gendera abang. Leren terak mriku, terak gendera abang. Ya. Dan tanah sampe niku. Ya. Dengan harapan muga-muga sing keseripan tuku roti. Ya. Ya ternyata betul. Ya, zaman semono kuwi jenenge nek enek wong layatan, wong keseripan kuwi rata-rata mesti kan do golek roti kijing to, Pak. Nggih to, roti muncul niku lho. Nek saiki permen, mbiyen kuwi mesti rata-rata roti kijing. Akhirnya diborong. Ya, diborong. Nah, ini satu kisah. Bahwa jika seseorang itu mau meniti jalan takwa dan yakin betul akan janji Allah, Allah akan berikan satu jalan keluar. Ya. Lah sebaliknya, jika seseorang tadi itu justru dia itu nggak mau iman dan takwa, malah bermaksiat, ya mengisi kemerdekaan justru dengan kemaksiatan. Nah, justru Allah akan mengirimkan satu bencana, tidak cuma satu, mungkin banyak bencana. Ya. Karena Allah sudah berfirman, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lan apa wae musibah sing mbok tampa kuwi mula disebabake amarga tumindak tanganmu dhewe. Lan Allah kuwi menehi pangapura marang sebagian besar saka kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat ingkang 3 niku nyebatake bilih terjadinya musibah yang menimpa seseorang niku disebabake merga tingkah polahe tangane dhewe. Di ayat yang lain Quran surat An-Nisa ayat ingkang 7. Wa ma asobaka min syai'atin fa min nafsi. Lan apa wae bencana sing nampa sing mbok tampa kuwi mula kuwi amarga kesalahan awakmu dhewe. Nah nek kita pirsani wonten ing tafsir niku para mufassirin jelasake bilih musibah yang menimpa umat manusia itu disebabkan oleh kedurhakaan dan dosa atau maksiat yang mereka lakukan. Mila kagem ngisi kemerdekaan sebagai wujud syukur niku ya aja kok bareng 17-an malah kudu nanggap nopo campur saru. Lah mboten saru piye lah wong jarene penyanyine pakaiane urung rampung, urung genep ya wis dadi jipo. Lengane urung dipasang kok.
Sing motong kecendaan nekat dinggo. Ini kan justru kalau kita mau muhasabah, mau menilai sejarah kuwi janjane kok ketoke kok kesane kok kaya malah nyepelekke para pahlawan ngono lho. Ya. Pahlawan itu berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwanya, ya. Mati-matian kok jungkir balik. Lah kok generasi belakangan malah enenge mung hura-hura. Kemudian yang ketiga, cara kita sekalian mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lah amar ma'ruf nahi mungkar ini yang paling efektif itu adalah dilakukan oleh para penguasa. Ya. Yang punya kekuasaan. Ya ada kemungkaran yang bisa kita hilangkan secara pribadi bisa. Ya, tapi yang paling efektif itu adalah dengan kekuasaan. Ya. Nah, di sini peran pemerintah ini sangat penting. Ya, harus bisa menebarkan kebaikan untuk seluruh rakyatnya dengan adil. Sehingga rakyat itu merasa aman dan mereka merdeka dalam menjalankan kebenaran. Nah, bangsa yang merdeka itu juga harus memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya kedoliman dan kemungkaran. Orang justru terjadi kemungkaran dan kedoliman di sana sini. Sehingga seakan-akan rakyat merasakan jajan iki awake dhewe wis merdeka apa urung jan iki. Kemudian yang keempat, cara kita sekalian mensyukuri nikmat Allah itu dengan pembangunan, gitu. Ini tidak bisa kita pungkiri. Zaman rung merdeka kuwi dalan ndi elek. Lampu listrik ya rung enek. Setelah merdeka ya sudah ada perkembangan. Ya, membangun, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi yang jadi penguasa, ya dia harus berusaha menjadi seorang pengusaha yang adil, pembangunan di berbagai lini, orang bancinde banciladan. Kono dibangun sing kene ora. Nah, kowe ra ndukung kok. Kemudian yang terakhir, cara kita sekalian mensyukuri nikmat Allah itu akan nikmat kemerdekaan itu adalah dengan berusaha melakukan amal solih yang bisa mengundang rahmat Allah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini yakin dengan sepenuhnya bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah rahmat dari Allah. Maka mengisi kemerdekaan seharusnya kita juga melanjutkan kesadaran itu dengan melakukan amal usaha yang bisa mengundang rahmat Allah berikutnya. Nah, terus caranya kados pundi? Cara kita sekalian untuk mengundang rahmat Allah itu ya caranya dengan bisa membiasakan dengan sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Ini paling efektif. Kenapa? Kenapa kok dengan memakmurkan masjid itu menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengundang rahmat Allah? Karena setiap kali kita sekalian datang ke masjid, masuk masjid, kita berdoa kepada Allah gen diwenehi rahmat dari Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah,
jenengan bikaake pintu-pintu rahmate panjenengan kagem kula. Lah nek pendak wong wah wis sak masjid kebak kabeh mlebu masjid maca donga iki kan semua mereka minta diberikan rahmat oleh Allah. Jadi masuk masjid lan memakmurkan masjid itu napa? Jadi satu amal yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Ya tadi saat masuk masjid kita sudah minta kepada Allah supaya dibukakan pintu-pintu rahmat bagi kita. Semoga dengan mengamalkan 5 poin dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Allah memberikan satu limpahan rahmat dan berkahnya untuk negeri kita, bangsa Indonesia, sehingga akhirnya bisa menjadikan negeri kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, serta mendapatkan ampunan Allah. Bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara sing gemah ripah loh jinawi. Bukan negeri yang penuh dengan berbagai macam bencana. Bencana siji durung sida dirampungi, datang bencana sing nomor loro. Sing loro rung rampung, datang lagi bencana berikutnya. Ya. Inti kesimpulannya sama sekalian bahwa pada saat ini di bulan Agustus tahun ini kita sekalian masih bisa melihat ya, bangsa kita dalam kondisi masih merdeka secara konteks penjajahan dengan senjata. Ya, ini juga tetap harus kita syukuri. Ya, kita kenang kembali bagaimana jasa-jasa para pejuang Indonesia, para ulama dan santri yang mereka sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Kelima cara tadi semoga bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita ya, dengan harapan ya Allah betul-betul memberikan satu limpahan rahmat keberkahan kepada negeri kita ya. Tentunya ini bukan sebuah perkara yang gampang untuk melaksanakan 5 poin tadi ya, ini berarti menjadi tanggung jawab kita sebagai para dai, para aktivis kepiye carane iki ya, gen masyarakat itu bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan semestinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita ya. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kajian kita di kesempatan sore kali ini. Semoga kita bisa melaksanakan beberapa hal dalam mensyukuri nikmat Allah tadi. Paling tidak kita awali dari keluarga kita dan orang-orang terdekat kita ya. Karena ini untuk bisa melaksanakan kelima poin tadi ini ada kaitannya erat dengan pribadi, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan dengan penguasa. Nggak bisa kita aplikasikan sendirian. Demikian saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.